3.4 menganalisis konsep desain prototipe dan kemasan produk barang dan jasa. 3.5 menganalisis proses kerja pembuatan prototipe untuk barang atau jasa. 3.6 menganalisis lembar kerja atau gambar kerja untuk pembuatan prototipe untuk barang atau jasa. Nah, next, pengertian dari hidroponik adalah cara untuk membudidayakan tanaman dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan tanah sebagai media tanamnya, sehingga pada hidroponik sangat mementingkan dalam memenuhi nutrisi tanaman. Jadi yang penting di sini apa? Yaitu nutrisi makanan. Bagi siapa? Bagi si tumbuhan. Tanaman dapat tumbuh dengan subur dan menghasilkan buah secara lebih cepat, walaupun tanpa menggunakan tanah. Dimanapun tempat tumbuh tanaman akan selalu tumbuh baik jika nutrisinya terpenuhi, ya. Jadi kalau makanannya baik, otomatis pertumbuhannya pun baik. Sama halnya seperti dengan manusia, ya. Manusia juga harus diberi makan, diberi minum, diberi vitamin, ya, yaitu dengan dihasilkannya oleh siapa? Oleh makanan, gitu ya. Kemudian, pada metode hidroponik ini, fungsi dari media pengganti tanahnya yaitu untuk menjaga tanaman yang terpenting, yaitu air, berfungsi untuk melarutkan nutrisi yang akan diserap oleh akar tanaman. Dengan metode ini, maka petani dapat menghemat tempat maupun waktu. Manfaat budidaya yaitu 1. Menghasilkan kualitas tanaman yang lebih baik. 2. Tanaman dapat terhindar dari hama. 3. Penggunaan pupuk. Ya, penggunaan pupuk menjadi lebih hemat. Kemudian yang keempat, hemat tempat. Yang kelima, tanaman dapat tumbuh dengan cepat. Yang terakhir, hemat tenaga dan waktu. Kelebihannya dan kekurangan. Ada kelebihan, yaitu beberapa keuntungan yang bisa didapatkan, seperti produksi tanaman lebih tinggi jika dibandingkan dengan metode tanaman dengan tanah. 2. Tanaman dapat bebas dari penyakit dan juga hama. 3. Pemakaian pupuk lebih hemat dan tumbuh tanaman lebih cepat. 4. Dapat mengganti tanaman dengan mudah. 5. Mempermudah pekerjaan maupun perawatan. Yang terakhir, tanaman akan memberikan hasil secara berkelanjutan, ya. Jadi dia bisa menghasilkan yang berkelanjutan terus nanti kalau dipotong dia bisa tumbuh lagi, bisa berapa kali panennya, pokoknya berkelanjutan. Airnya pun masih bisa untuk digunakan. Kekurangannya, beberapa kekurangan dari metode ini. 1. Memerlukan biaya lebih di awal, ya, terutama jika berencana menanam tanaman secara hidroponik dalam skala besar. 2. Membutuhkan alat-alat khusus. 3. Memerlukan pengetahuan dan keterampilan khusus. Dan terakhir, juga membutuhkan ketelitian yang lebih. Karena apa? Karena nutrisi untuk tanaman harus benar-benar diawasi secara cermat. Jenis tanamannya ada selada, kemudian ada cabai. Tuh, cabai kenapa bisa ya? Coba nanti kalian tulis di kolom komentar video ya, kenapa cabai bisa untuk dijadikan tanaman hidroponik dengan media air? Bagaimana prosesnya, ya. Kemudian di sini bayam, timun, stroberi, semangka. Loh, semangka emang bisa untuk jadi bibit hidroponik gitu ya. Nah, ini ada media tanamnya. Ini gambar apa nih? Ini gambar apa? Ini gambar arang sekam. Ini rockwool. Nah, terus ini bibitnya nih, bibit si kangkung, ya. Ini apa yo? Serat-serat ya, gambar serat-serat. Nah, ini juga ada. Ini namanya apa sih namanya tuh? Kokpit ya. Ya, kokpit. Arang sekam, wall,
terus serbu kayu ya, serbu kayu, Tugas lagi, Bu. serbu kelapa, sebentar. Terus ini ada pumis batu kerikil. Ini pumis, ini batu kerikil. Nah, tujuannya, bukan tujuan, ini adalah tugas individu. Carilah pengertian macam-macam di bawah ini. Bikin kolom tabel seperti ini. Lalu ini keuntungan dan kerugiannya. Lalu nanti kita bikin perencanaannya. Bisa? Bisa untuk teorinya?